kontraknya hanya 10 tahun saja. Benar, Anda ikut asuransi hanya 10 tahun saja. Setelah itu nggak usah bayar lagi. Halo, apa kabar teman-teman yang cerdas berasuransi? Jumpa lagi di channel ini, channel yang akan membantu Anda memahami tentang asuransi. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan hari ini, please teman-teman bisa bantu untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang untuk mencerdaskan banyak orang tentang asuransi. Jangan lupa juga klik loncengnya, dan jika video yang sedang Anda tonton bermanfaat, silahkan share ke relasi Anda. Kalau ada pertanyaan seputar asuransi, silahkan komen di bawah ini. Dan untuk teman-teman seprofesi, para agen asuransi yang saya banggakan, saya sangat welcome. Kita bisa ikut berdiskusi untuk membuat banyak orang makin cerdas dan sadar akan pentingnya asuransi. Baiklah, kita mulai topik pembahasan kita hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saya menyapa nasabah-nasabah saya dengan melakukan survei secara online. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh nasabah-nasabah saya, dan hasil jawabannya sangat mengagetkan saya. Saya menilai bahwa ternyata diri saya harus lebih lagi menjelaskan produk asuransi yang dibeli nasabah-nasabah saya. Ya, mungkin nasabah saya lupa. Memang penjelasan tentang produk asuransi yang dibeli nasabah itu tidak cukup dengan 1 atau 2 kali pertemuan. Mesti sering berulang-ulang dijelaskan ke nasabah setiap waktu. Ya, bagi saya setidaknya minimal 1 tahun sekali harus ketemu nasabah untuk menjelaskan produk yang dibelinya. Ingat, ini produk jangka panjang. Wajar kalau nasabah lupa produk yang sudah dibelinya. Agen aja juga sering lupa. Oke, saya akan membahas pertanyaan yang saya ajukan di survei yang saya lakukan. Ini pertanyaannya. Ayo, buat teman-teman semua, kira-kira apa jawaban Anda? Menariknya, dari semua nasabah saya, jawabannya sangat beraneka ragam. Dan waduh, ini yang sangat mengagetkan saya. 43% menjawab asuransi hanya bayar 5 tahun saja. 31% hanya bayar 10 tahun saja. 12% tidak punya asuransi. Lupa mungkin mereka pernah beli asuransi melalui saya. Dan kurang dari 5% menjawab bayar asuransi itu seumur hidup, dan ada yang menjawab juga tidak tahu. Ya, ini yang membuat saya untuk tidak cepat puas dalam pelayanan saya ke nasabah. Artinya saya harus terus menjelaskan ke nasabah sampai nasabah benar-benar jelas dan paham tentang produk yang diambil. Oke, kita bahas pertanyaan ini. Saya jawab, pada intinya tidak ada jawaban yang salah. Tapi Anda juga harus tahu maksud jawaban yang Anda berikan. Kenapa bisa menjawab bayar asuransi itu hanya 5 tahun saja, hanya 10 tahun saja, dan yang lainnya. Oke teman-teman, kalau kita melihat kontrak yang kita tanda tangani di awal, coba ingat-ingat. Dulu sebelum agen asuransi mengajukan permohonan asuransi untuk teman-teman, itu pasti ada proposal yang agen asuransi sodorkan, yang agen asuransi jelaskan, sampaikan ke teman-teman. Benar, biasanya di situ akan tertulis kontrak pembayaran asuransi, mungkin di angka 5 tahun, 10 tahun, atau berapapun. Coba teman-teman bisa dicek, biasanya salinan kontrak yang ditandatangani itu dilampirkan juga di buku polis yang diantar ke teman-teman.
Nah, misal di situ tertulis kontraknya hanya 5 tahun saja. Benar, Anda ikut asuransi hanya 5 tahun saja. Misal di situ tertulis kontraknya hanya 10 tahun saja. Benar, Anda ikut asuransi hanya 10 tahun saja. Setelah itu nggak usah bayar lagi. Ingat, arti nggak usah bayar lagi artinya tergantung dari saldo yang Anda miliki di tahun ke-5, tahun ke-10 itu berapa. Lantas saldo itu untuk apa? Boleh diambil atau bagaimana? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Coba nanti ditonton juga ya. Oke, kembali lagi. Ketika sudah 5 tahun, ketika sudah 10 tahun, teman-teman boleh tidak bayar lagi. Saldonya boleh diambil semuanya, boleh. Kalau diambil semua, artinya teman-teman hanya ikut asuransi sesuai periode kontrak, bayar preminya saja. 5 tahun saja, 10 tahun saja. Kemudian setelah itu, 1 detik setelah tahun itu, perusahaan asuransi tidak akan menjamin jika terjadi resiko sakit, resiko kecelakaan, resiko meninggal terhadap kita, karena kita sudah tutup polis. Sekali lagi, kalau teman-teman berasuransi, bayar asuransinya hanya 5 tahun saja atau hanya 10 tahun saja sesuai kontrak bayar preminya, itu tidak salah. Dan menurut saya itu juga kurang tepat. Karena pada hakikatnya bayar asuransi itu seumur hidup. Bayar terus seperti asuransi tradisional atau asuransi BPJS yang dimiliki pemerintah. Kita harus bayar terus. Kemudian kalau teman-teman bertanya, kenapa di kontrak tertulis bayar 5 tahun atau bayar 10 tahun atau tahun-tahun tertentu? Benar, itu adalah kontrak yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Coba dibuka lagi lembar berikutnya. Di situ biasanya akan disampaikan asumsi nilai tunai. Apa itu nilai tunai? Itu saldo. Jadi asumsi saldo kita di tahun sekian itu berapa, di tahun sekian itu berapa. Ingat, itu hanya asumsi atau perkiraan. Tidak ada yang bisa memastikan. Karena uang premi yang kita setor dikelola di berbagai instrumen investasi, ada saham, ada deposito, ada obligasi, banyak sekali macam-macamnya. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa saldo kita di tahun depan, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kemudian di lembar itu juga dijelaskan, jika hasil pengembangan investasinya bagus, maka kita tidak perlu bayar asuransi lagi di tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun setelah habis kontrak, bayar premi tadi. Karena saldo yang sudah terkumpul bisa dipakai untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi di tahun-tahun berikutnya. Sampai kapan? Sampai saldonya habis. Kalau saldonya habis, terus gimana? Ya kita bayar premi lagi atau top up untuk biaya asuransi dan untuk biaya administrasi saja. Biasanya teman-teman diberi manfaat fasilitas cuti premi. Apa itu cuti premi? Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Lumayan nih buat satu konten lagi ya. Oke, teman-teman, kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah 1. Bayar asuransi itu seumur hidup. Lebih tepatnya bayar biaya asuransi dan biaya administrasi itu seumur hidup. Yang kedua, boleh bayar premi 5 tahun saja atau 10 tahun saja, asalkan dilihat saldo yang terbentuk itu cukup atau tidak untuk dipotong biaya asuransi dan biaya administrasi yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan di tahun berikutnya. Yang ketiga, kalau masih bingung, tanyakan agennya ya, karena agen dibayar untuk Anda agar Anda tidak bingung. Kalau agennya juga bingung, tanyakan itu agen asuransi atau agen pulsa. Oke, jadi mohon maaf untuk nasabah-nasabah saya jika saya akan terus cerewet
dalam memberikan penjelasan tentang asuransi, semua dengan tujuan agar Anda benar-benar cerdas dalam membeli asuransi. Itu saja dari saya. Kita akan bahas lagi hal-hal yang lain tentang asuransi. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Kalau bisa disebarluaskan. Nggak masalah ketika Anda sudah paham asuransi, mau ikut asuransi di perusahaan manapun, mau ikut asuransi melalui agen siapapun, bagi saya tidak masalah. Yang penting Anda harus paham asuransi. Karena tidak sedikit agen asuransi yang jual asuransi hanya untuk mencari keuntungannya sendiri, tidak berdasarkan kebutuhan nasabah. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian saya. Tetap sehat dan cerdas berasuransi.